Halo, selamat siang Bapak Ibu. Selamat datang lagi di kelas pasti untuk hari ini ya. Kita hari ini ketemu lagi di tanggal 3 Februari ya. Ini jadi seminar pertama nih, kelas pasti pertama untuk di bulan Februari ya. Mungkin mau mengingatkan lagi ya, nama saya Syara Natasha selaku Retail Research dari CGS International Sekuritas Indonesia. Hari ini juga saya nggak sendiri ya, ditemani sama Mas Wisnu. Jadi nanti hari ini kita mau sharing ke Bapak Ibu ya. Yang pertama mungkin kita mau masuk ke tentang saham dulu, lalu nanti mungkin yang kedua kita mau ngebahas tentang aplikasi nih. Nah, mungkin sebelum kita masuk ya, ada beberapa hal juga yang mau saya bagi ke Bapak Ibu ya. Nah, untuk hari ini atau lebih tepatnya untuk di bulan ini ya, itu kita ada yang namanya Snack Fortune ya, untuk kita juga merayakan Imlek seperti yang udah muncul di layar kaca Bapak Ibu ya. Jadi emang untuk di bulan ini ya, tepatnya di periode 20 Januari sampai 21 Februari 2025 itu ada Snack Fortune ya, di mana memang ini berlaku untuk para nasabah baru ya yang buka rekening saham yang baru nih di CGS International Sekuritas Indonesia itu berkesempatan untuk mendapatkan voucher reksadana sebesar 100.000 dan juga ada boneka Xiaohe ya. Jadi ini tentunya juga ada persyaratan yang berlaku dan untuk itu mungkin lengkapnya bisa banget untuk dicek di website kita. Itu untuk dari promo di bulan ini ya. Jadi mungkin kalau yang baru join, ada yang belum jadi investor, itu mungkin bisa banget nih untuk memanfaatkan promo yang berlaku nih bentar lagi. Mungkin itu untuk promonya. Kita hari ini mau bahas ya. Di bulan Februari erat banget ya. Kita biasanya ngerayain yang namanya Valentine ya. Nah, di bulan ini seperti biasa ya kita juga ada Valentine. Nah, tentunya ini sejalan juga ya dengan tema kita hari ini. Berani jatuh cinta dengan investasi saham nih. Tentunya untuk itu kita pasti perlu yang namanya mengenal sebelum kita jatuh cinta pastinya kan ya. Nah, mungkin hari ini kita mau ngobrolin tentang saham. Mungkin kita nggak ngebahas tentang lebih dalam ya. Kita ngebahas tentang basic-basicnya apa aja nih kira-kira yang biasanya orang-orang itu mungkin belum terlalu paham atau mungkin belum begitu kenal dengan investasi saham. Oke, ini mungkin kita juga mau langsung masuk ya. Jadi mungkin untuk sedikit bridging kali ya. Tiap orang itu pasti punya yang namanya mimpi ya. Mimpinya itu sering kali ya, mayoritas malah berkaitan dengan yang namanya uang, ya kan? Nah, yang berkaitan dengan uang seringkali banyak banget nih struggle-nya, banyak banget tantangannya. Gimana cara kita untuk dapetin uang sehingga uang itu bisa digunain untuk ngedapetin mimpi kita, ya kan? Nah, untuk itu makanya kita perlu banget diajarin dari kecil namanya nabung. Apakah nabung penting? Nabung itu penting, tapi makin ke sini kita bisa bilang menabung itu nggak cukup. Ada lagi yang namanya investasi. Kalau nabung kan kita nyisihin uang ya. Investasi juga nyisihin uang sebenarnya. Tapi bedanya adalah kalau kita nabung di hari di mana kita buka tabungannya, yang kita tabungkan benar-benar totalnya nggak bertambah ya, nggak berkurang sesuai sama nominal yang kita masukin. Tapi kalau investasi itu ada imbal hasilnya nih yang diharapkan bisa dikasih ke kita. Jadi itu buat uang kita yang udah kita taruh itu bertumbuh nih, bertambah. Jadi ibaratnya nanti ketika kita cairin, kita dapetin modal kita beserta dengan keuntungannya. Kurang lebih gitu. Itu makanya investasi itu jadi hal yang sangat penting ya untuk di masa-masa sekarang. Jadi perlu banget yang namanya melakukan yang namanya investasi sejak dini. Karena memang untuk menabung aja itu nggak cukup ya. Nah, ini mungkin ilustrasi ya, sekaligus contoh juga. Kenapa sih kita perlu yang namanya investasi? Yang pertama, investasi itu bisa ningkatin kekayaan kita. Instrumen investasi itu ada banyak banget dan yang ada di layar kaca Bapak Ibu ini yang saham ya. Jadi kita ambil contoh salah satu saham yang ada di bursa ya yang udah listed itu anggaplah 2014 kita beli 3 lot saham. 3 lot itu berarti 300 lembar saham ya. Jadi kalau misalkan kita beli 300 lembar saham di 2014 yang harganya 2.060 rupiah ya per lembarnya, itu ibaratnya modal kita 618.000 lah. Nah, ketika di 2025 awal nih, sorry di 2024 akhir, itu anggaplah kita mau jual. Nah, di akhir tahun 2024 itu, tadi harga saham yang sebelumnya di 2060 itu udah berkembang ya, udah bertambah.
menjadi di 6.950.000 rupiah. Ya, jadi kalau misalkan kita kaliin sama 300 lembar yang kita miliki itu udah 2 juta, hampir 2.100.000. Jadi ini kan jauh lebih meningkat ya. Jadi maksudnya kenapa investasi itu bikin kekayaan kita meningkat? Karena modal kita tuh bertambah seiring dengan perusahaan tersebut juga bertumbuh. Itu yang pertama. Lalu kedua untuk melawan inflasi. Inflasi itu kan kenaikan harga barang dan jasa ya pada suatu periode. Cuman menariknya adalah kalau kita perhatiin dengan jarak yang jauh nih, seperti yang ada di layar kaca ya. Ini ada keranjang dari 2002 sampai dengan 2022. Itu dengan uang 100.000 ya, yang sama. Ternyata harga barang itu udah naiknya signifikan ya. Yang tadinya 100.000 itu isi satu troli bisa penuh, di akhir 2022 itu isinya cuma 3 item. Jadi dikit banget ya. Inflasi ini bikin nilai uang itu turun ya, karena harga-harga dari barang dan jasa itu naik. Nah, ini sebenarnya yang mau em, diangkat ya, atau bukan diangkat. Ini sebenarnya yang jadi concern utama. Kenapa kita perlu berinvestasi? Karena kalau tadi yang kita ingat untuk meningkatkan kekayaan, kita bisa lihat ya, ini naiknya itu bahkan udah 2 kali lipat lebih ya. Jadi ini akan sangat menguntungkan kita kalau misalkan kita itu bisa berinvestasi, terutama di instrumennya yang tepat. Nah, mungkin investasi itu seringkali dibilang adalah cara untuk menjadi kaya. Apakah benar? Sebenarnya kurang tepat ya. Jadi investasi itu lebih tepatnya bisa didefinisikan sebagai sebuah aktivitas kan ya. Investasi itu sebenarnya bisa juga kita sebut sebagai kendaraan lah. Gimana cara kita untuk sampai ke tujuan kita, gimana cara kita untuk ngebuat uang yang udah kita punya, itu bisa bekerja lagi nih. Jadi ibaratnya nanti uang yang udah kita peroleh, kita nggak usah pikirin pusing-pusing lagi cari tambahannya di mana, karena uang itu tuh udah kerja sendiri untuk ngasih kita uang lagi di kemudian hari. Maksudnya itu. Nah, mungkin ini sedikit ini ya highlight juga. Ini Bapak Ibu mesti hati-hati sama yang namanya investasi bodong ya. Karena sekarang udah banyak banget investasi bodong yang tentunya ilegal, yang biasanya itu ya umumnya berkedok bisa kasih cuan yang besar, cepat, lalu juga menjanjikan cuannya yang pasti nih ya. Jadi hati-hati kalau misalkan ada yang datang, ada komunitas atau mungkin bisnis ya yang menawarkan janji untuk memberikan keuntungan yang pasti ya, imbal hasil pasti dengan waktu yang cenderung bisa dibilang singkat, bahkan tidak punya resiko ya, tanpa resiko. Jadi ini nggak ada nih, kecuali mungkin memang obligasi ya, itu memang ada returnnya yang udah fix gitu. Dan itu juga dijamin kan biasanya. Tapi ini beda nih ya. Jadi ini mungkin jadi sebuah concern juga untuk sama-sama ya. Bisa lebih hati-hati dan bisa lebih memilah investasi mana yang tepat nih untuk dibeli. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke investasi, tentunya Bapak Ibu perlu untuk memantau atau mengenali ya lebih dalam nih. Kira-kira Bapak Ibu itu profil resikonya tuh seperti apa? Profil resiko itu bicara tentang seberapa mampu sih Bapak Ibu untuk menanggung sebuah kerugian. Pastikan tentunya kemampuan kita untuk nanggung rugi tergantung ya. Ruginya seberapa banyak dulu. Kalau semua aset saya hilang, saya juga takut. Nah, mungkin kan kayak gitu ya. Jadi mungkin ini kita bagi jadi 4 ya. Idealnya sebenarnya 3 juga cukup sih. Jadi yang pertama itu ada di konservatif, lalu moderat, dan agresif. Nah, biasanya kalau di konservatif, ini biasanya orang-orang yang sangat memperhatikan modal mereka ya. Mereka cenderung nggak akan berani untuk ambil instrumen investasi yang biasanya kasih potensi kerugian yang besar. Contoh mungkin saham ya, atau mungkin kripto, itu mungkin pasti akan dijauhin. Ya, sebaliknya mereka mungkin akan jauh lebih tenang kalau investasinya di deposito atau mungkin reksadana RDPU ya, yang rendah ya. Kemudian selanjutnya ada juga yang moderat. Nah, kalau moderat dia udah sedikit lebih berani lah untuk ambil resiko ya. Mungkin ini lebih ke arah mau RDPT ya. Kemudian ada obligasi juga. Obligasi negara mungkin itu juga bisa masuk ke salah satu yang konservatif ya. Tapi di moderat pun itu juga masih termasuk. Lalu mungkin dia udah mulai berani sebenarnya investasi saham. Cuma mungkin dia nggak mau trading nih kalau di sini. Biasanya cenderung untuk investor aja dan pemilihan sahamnya biasanya mungkin yang lebih ke arah saham-saham yang udah mature ya. Kayak misalkan blue chip ya. Jadi memang itu biasanya akan mempengaruhi klasifikasi aset apa nih yang dipilih. Nah, lalu ada yang agresif ya. High risk, high return. Jadi ini di sini biasanya cenderung para investor yang udah
punya target investasi atau target keuntungan itu yang tinggi. Cenderung mereka itu berani nih untuk ambil risiko yang tinggi karena mereka juga mau ambil keuntungannya yang tinggi juga. Biasanya didapetin dari mana? Yang paling terkenal itu saham ya, yang hari ini juga akan kita bahas. Selain itu juga ada kripto dan lain-lain, ada banyak. Nah, mungkin bisa dibilang saham itu memang ada di pasar modal Indonesia ya. Jadi memang bisa dibilang pasar modal Indonesia itu merupakan sebuah sarana yang tepat, legal, terstruktur, dan aman karena diawasi oleh OJK ya. Peraturannya juga udah dibuat sedemikian rupa dan ada banyak lembaga-lembaga juga yang terlibat. Jadi untuk membuat semua mekanismenya itu lebih aman ya dan terstruktur. Jadi tentunya banyak hal juga yang bisa dibilang transparan nih ke para investor ya atau masyarakat. Jadi tentunya kita sebagai investor atau calon investor akan merasa lebih aman. Nah, kalau di pasar modal ini sebenarnya mirip kayak kalau Bapak Ibu lagi jalan-jalan ke pasar biasa nih, ya pasar tradisional. Biasanya kalau ibu-ibu suka ke pasar tradisional, ini mirip sebenarnya. Jadi konsepnya kalau di pasar modal, itu yang diperjualbelikan itu adalah modal perusahaan nih. Jadi kalau di pasar modal itu yang dipertemukan adalah perusahaan sama investor. Di mana kalau perusahaan di sini sebagai pihak yang butuh dana ya, karena mereka mau ekspansi. Nah, investor itu selaku pihak yang punya dana nih untuk diinvestasiin ya. Bapak Ibu yang belum ataupun yang udah jadi investor, nah ini jadi pihak yang bisa dibilang punya dana lah, yang berkeinginan untuk uangnya nanti bertambah lagi nih di kemudian hari. Nah, kalau perusahaan itu mereka butuh uang untuk memperbesar scale dari perusahaan mereka. Nah, kalau di pasar modal sendiri tuh produknya ada banyak ya. Ada saham, ada obligasi, reksadana, ETF, dan bahkan juga ada produk derivatif. Hari ini kita mau belajar tentang saham ya. Karena bisa dibilang ini cukup kompleks juga dan tentunya perlu bisa dibilang jadi salah satu instrumen yang bisa dibilang cukup diminati ya. Terutama sama anak-anak muda juga. Tapi ini bisa dibilang investasi yang udah cukup lama ada dan terpercaya sebagai sebuah instrumen investasi yang mampu memberikan keuntungan yang tinggi dengan resiko yang tinggi juga, tapi udah berhasil mencetak banyak orang kaya nih ya. Jadi mungkin itu yang akan kita bahas hari ini ya. Mungkin kalau ditanya lagi saham ya, mungkin banyak yang suka bingung saham tuh apa. Jadi sebenarnya saham itu adalah bukti kepemilikan ya dari sebuah perusahaan. Kalau Bapak Ibu mungkin punya toko kopi gitu ya. Semua modalnya itu punya Bapak Ibu nih. Nah, otomatis Bapak Ibu jadi pemilik saham dari toko kopi itu. Ya, kurang lebih tuh sederhananya kalau kita punya saham dari sebuah perusahaan, bisa dibilang kita adalah pemilik perusahaan tersebut ya. Jadi kurang lebih seperti itu tuh. Jadi kalau misalnya kita ngomongin saham, itu kita berbicara tentang kepemilikan nih. Kepemilikan dari sebuah perusahaan. Nah, mungkin untuk mempermudah ya, ini mungkin sedikit ilustrasi aja dari konsep saham ya. Jadi anggaplah sebuah perusahaan ya, sebuah bisnis deh. Itu namanya ayam geprek pedas itu mau ekspansi. Nah, untuk ekspansi butuh uang. Dia butuh uang sekitar 10 miliar ya. Pilihannya adalah dia mau ajak kerabat untuk dapetin modal atau dia mau jual sahamnya aja di bursa efek. Sama-sama tuh. Kalau dia ngajak kerabat juga, kerabatnya nyetor modal. Kalau misalkan dia mau listing di bursa, investor yang invest ke dia itu juga akan bikin dia dapat modal. Jadi ujung-ujungnya sama-sama dia dapat uang. Nah, kalau begitu dia dapat uang, dia langsung ngelakuin yang namanya ekspansi nih sesuai emang target dia kenapa dia butuh uang kan. Kemudian kalau udah ada ekspansi, itu artinya kan perusahaannya semakin berkembang ya. Cabangnya yang tadinya cuma satu jadi empat ya. Dan itu otomatis buat labanya itu naik. Mungkin pertama bukan langsung laba ya, tapi pendapatan ya. Mulai dari pendapatan, kemudian juga jumlah tenaga kerjanya tuh mungkin bertambah pasti ya, beban-beban, biaya-biaya yang perlu dikeluarin tentu bertambah. Tapi ini juga biasanya akan bergerak sejalan dengan labanya nih. Selama manajemennya itu memang bisa dibilang cukup efektif untuk mengelola perusahaannya. Ya, jadi memang tujuan dari kenapa kok ada perusahaan yang mau listing di bursa? Kenapa ada perusahaan yang mau memperjualbelikan sahamnya di bursa? Itu karena mereka butuh uang ya. Dan ini macam-macam. Ada yang memang tujuannya itu untuk ekspansi.
Itu yang paling umum. Ada juga mungkin yang mau bayar utang, itu juga bisa. Nah, biasanya makanya kita perlu ngebaca dulu nih strateginya. Kalau misalnya perusahaan baru mau IPO tuh biasanya tulis tuh alasan mereka mau IPO tuh uangnya mau digunakan untuk apa. Nah, itu biasanya jadi hal-hal yang suka dibaca oleh investor. Oke, selanjutnya ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah yang paling umum. Kan investasi ada banyak nih. Kenapa ya aku pilihnya harus saham? Yang pertama ya, memang regulasi untuk dari pasar saham itu bisa dibilang udah jelas, udah logis, terpercaya ya. Selain diawasi oleh otoritas jasa keuangan, itu kita juga difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia ya. Ini lembaga independen ya. Jadi ini bukan BUMN, beda. Lalu selain itu juga ada lembaga-lembaga lain yang turut untuk bekerja sama ya biar semuanya itu aktivitas perdagangan dan juga transaksi itu bisa berjalan dengan baik. Ada KSE, ada ID Clear. Jadi memang kita nggak bekerja sendiri nih. Jadi ada banyak-banyak pihak yang bantu agar transaksi saham itu bisa berjalan. Asal pasar saham, agar pasar saham itu bisa jadi sebuah instrumen investasi yang menarik untuk masyarakat. Lalu yang kedua, ini memang ada mudahnya akses digital ya. Semua udah digital, semua udah ada aplikasi. Kita juga udah ada aplikasi, jadi nggak perlu lagi tuh untuk telepon-telepon. Meskipun masih ada yang telepon, nggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih gampang, biasanya anak-anak muda kan maunya yang digital ya. Udah ada aplikasi, semua bisa by phone ya, selama jam bursa masih berjalan. Lalu yang ketiga ada juga dari sisi uangnya ya, modalnya terjangkau. Karena memang modal investasi sekarang itu cukup murah ya. Dari start 100.000 itu udah bisa investasi, tapi memang ya untuk modal 100.000 tentunya terbatas juga nih untuk saham-saham apa aja yang bisa dibeli, ya kan? Nah, ini jadi sebuah apa ya? Bisa dibilang ini jadi sebuah opportunity untuk yang punya modal rendah karena artinya dari modal seberapa pun itu tetap bisa berinvestasi, tapi mungkin lebih sedikit aja pilihannya ya. Jadi mungkin awalnya rendah dulu, lalu pelan-pelan mulai ditambahin ya. Lalu yang keempat, emang kalau dari investasi saham sendiri ini emang udah terkenal dengan sebuah instrumen yang udah cukup lama ya dan dipercaya dan ternyata bisa kasih potensi return yang tinggi meskipun ini juga tetap diikutin sama resiko yang tinggi juga. Tapi udah banyak banget orang yang merasakan keuntungannya dari pasar saham. Tapi ingat ada juga orang-orang, bahkan bukan ada juga ya, pasti tiap orang pernah merasakan yang namanya kerugian di pasar saham. Dan yang namanya investasi itu wajar ketika kita untung, ketika kita rugi ya. Yang salah adalah ketika kita rugi kita stop ya. Karena kalau misalkan kita rugi, itu tandanya kita perlu lakukan yang namanya evaluasi. Kenapa bisa rugi ya? Kenapa kok kita jual ketika harga sahamnya turun? Itu kan hal-hal yang perlu jadi concern seorang investor. Nah, lalu yang kelima, kenapa investasi saham itu menarik? Karena informasinya transparan. Bapak Ibu bisa lihat laporan keuangannya kalau perusahaannya itu terdaftar di Bursa Efek ya. Karena kalau misalkan Bapak Ibu misalkan kerja di backgroundnya finance ya, di divisi finance, belum tentu Bapak Ibu punya hak untuk baca laporan keuangan tempat Bapak Ibu kerja, ya kan? Tapi kalau untuk di perusahaan-perusahaan yang udah listing di bursa, itu siapapun bisa mengaksesnya di website perusahaan atau di website Bursa Efek itu juga bisa. Itu lima hal yang membuat kenapa investasi saham itu menarik dan cukup banyak investor yang udah berkecimpung di pasar saham ini. Mungkin kalau dari sisi keuntungan ya, jadi itu kan tadi dari sisi lain kenapa saham menarik. Kalau dari sisi keuntungan, ini saham ini bisa kasih uang itu tuh dari mana aja. Yang pertama ya, keuntungannya itu dari dividen. Jadi kayak perusahaannya itu punya laba dan biasanya itu labanya dibagiin ke investor. Tapi balik lagi, tergantung. Bisa dibagiin, bisa enggak. Itu biasanya ada di keputusan rapat umum pemegang saham ya. Tiap bulan tuh sekitar 1 sampai 2 kali. Lalu yang kedua dari capital gain, selisih jual beli. Jadi kalau misalkan jual harga sahamnya lebih tinggi daripada waktu ketika beli, nah ini biasanya kan jadi untung ya. Itu biasanya akan jadi sebuah keuntungan yang akan langsung masuk ke rekening si investor. Mungkin nggak adil juga kalau kita nggak bahas tentang resiko saham ya. Mungkin ada beberapa. Jadi mungkin kita bahas dari yang market risk dulu ya.
dari capital loss. Jadi kalau misalkan kita jual harga sahamnya ternyata pas turun ya, harganya itu turun dibandingin ketika kita beli, kita jadi rugi ya, capital loss. Lalu ada fluktuasi harga juga. Tiap detik harga itu gerak karena dipengaruhi oleh orang yang beli dan orang yang jual ya. Jadi harganya itu bergerak terus. Ini bikin orang-orang mungkin yang nggak terbiasa agak worry nih, naruh uangnya dibeliin ke saham. Tapi balik lagi, ini di balik fluktuasi itu bisa bukan cuma menyebabkan penurunan harga, tapi juga bisa menyebabkan kenaikan harga ya. Jadi gimana caranya kita bisa deal dengan fluktuasi tersebut. Kemudian ada yang namanya suspensi saham ya. Suspensi saham itu kurang lebih bursa itu tidak mengizinkan untuk sebuah saham diperjualbelikan ya dalam sebuah biasanya cenderung short term tapi ada juga yang udah cukup lama disuspend ya. Biasanya ini karena ada permasalahan nih dari sisi perusahaannya atau mungkin melanggar sebuah peraturan di bursa. Ketika mungkin permasalahannya udah clear, nanti baru suspendnya dibuka lagi ya. Lalu selanjutnya ya, ada potensi untuk delisting. Delisting itu em, sahamnya tidak diperjualbelikan lagi di bursa efek. Ini bisa positif ya impactnya ke harga saham. Kalau misalkan yang volunteer delisting, tapi kalau misalkan yang forced delisting ya, atau mungkin dipaksa ya biasanya oleh otoritas untuk melakukan delisting, nah ini biasanya cenderung akan negatif ke harga saham. Lalu yang terakhir ada pilot. Jadi seperti yang tadi disinggung di awal ya, kan saham itu kepemilikan. Udah punya saham, artinya merupakan pemilik nih dari perusahaan, meskipun tergantung besarannya berapa. Nah, karena itu juga, makanya ketika perusahaan yang mungkin bangkrut, nah sebagai yang pemegang saham, pemilik modal, pemilik perusahaan itu wajib bertanggung jawab ya. Otomatis akan dinomor terakhirkan nih ketika pembagian keuntungan atau sisa-sisa aset perusahaan. Jadi pasti perusahaan akan perlu bayar utang ke negara dulu ya, pajak, lalu juga bayar utang kalau misalkan dia punya obligasi, kemudian bayar sisa-sisa utang yang dia punya ke bank, lalu juga bayar gaji pegawai dan lain-lain. Baru kalau ada sisa, baru masuknya ke pemegang saham. Berarti bahaya dong kalau kayak gitu ya. Kalau misalkan bangkrut. Nah, tapi Bapak Ibu bukan hati-hati. Bapak Ibu tenang aja karena yang namanya perusahaan yang udah listing di bursa itu kan tentunya diliput oleh media ya. Dan banyak analis juga yang tentunya memberikan rekomendasi jual atau beli. Apakah mungkin di cover atau enggak. Nah, itu biasanya udah tercium duluan ke mereka ya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba perusahaan bangkrut dalam semalam ya. Jadi pasti nanti ada informasi yang udah ada duluan. Mungkin dari sahamnya rugi terus, bukan, labanya turun terus, atau mungkin perusahaannya merugi terus, nggak pernah membukukan laba. Nah, itu hal-hal itu bisa jadi concern juga. Untuk saat ini ada total 943 saham ya, atau perusahaan yang udah memperjualbelikan sahamnya di bursa. Ada banyak kan pilihannya. Biasanya umumnya nih Bapak Ibu bisa pakai analisa teknikal maupun fundamental. Nah, untuk dua analisa ini ya, ini kita ada juga kelasnya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa banget untuk ikuti nih kelas-kelas lain yang ada di CGS Internasional Sekuritas Indonesia ya. Oke, selanjutnya mungkin kita mau bahas tips and tricks ya. Mungkin tips and tricks ketika Bapak Ibu mau investasi, tentunya Bapak Ibu jauh lebih baik kalau kita beli saham-saham yang ada di sekeliling kita. Ada banyak banget ya. Tapi tentunya bukan cuman sekedar ada di samping kita aja, kita perlu tahu nih, dia tuh emang bisnisnya jualan apa. Ya, contoh misalkan Japfa ya, Unggas. Poultry ya, perusahaan poultry itu biasanya dia ngejualnya apa tuh? Oh, dia itu sebenarnya ada loh jual kayak nugget, makanan-makanan kecil ya, yang biasanya itu dikonsumsi untuk masyarakat. Tapi di samping itu dia juga jual pakan ternak. Ada banyak banget. Jadi itu hal-hal yang perlu Bapak Ibu baca-baca lebih lanjut tuh ya. Ini untuk tentang core bisnisnya perusahaan. Jadi kurang lebih Bapak Ibu tahu gambaran kasarnya apa sih yang perusahaan ini lakuin untuk mendapatkan pendapatan dan gimana cara manajemennya untuk bisa efektif ngejaga perusahaan dan performance dari labanya itu. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Tentunya ada banyak banget perusahaan yang bisa dipilih, tapi nggak banyak juga
Salah, tapi nggak semua perusahaan itu profitable. Jadi Bapak Ibu perlu perhatiin ini, bukan dari cuman pendapatannya aja yang positif, tapi labanya juga ada. Dan pastiin juga itu pertumbuhannya itu naik nih tiap tahun ya, bukan yang fluktuatif, naik turun ya. Karena itu cenderung akan jauh lebih fluktuatif untuk harga sahamnya. Untuk rasio keuangan mungkin bisa berpacu ke ROI ya, sama ROA juga. Itu bisa jadi sebuah rasio keuangan yang jadi tolak ukur juga. Kemudian dari sisi utang, tentunya Bapak Ibu juga perlu perhatiin. Karena balik lagi, kalau utangnya makin gede, artinya labanya itu akan ngegerus ya untuk bayar utang. Artinya juga kalau misalkan sampai kenapa-kenapa nih perusahaannya, nah makin kecil nih kemungkinan uang Bapak Ibu dibalikin. Ya, kurang lebih gitu. Jadi kita perlu pantau juga caranya lihat dari mana. Kalau mau gampang, kita bisa lihatnya debt to equity ratio sama debt to asset ya. Tentunya kalau yang namanya utang makin kecil makin baik. Nah, untuk dua rasio ini, kalau angkanya makin kecil itu tentunya makin bagus. Nah, kemudian kita bicara tentang valuasi ya. Harganya itu murah, tapi hati-hati. Ada juga yang murah karena memang sentimennya lagi buruk. Ada juga saham-saham yang memang lagi murah, tapi emang lagi nggak murahan nih. Ini malah jadi sebuah emas lah kurang lebih. Nah, ini biasanya kita gunain yang namanya PI dan juga PBV. Biasanya makin kecil angkanya, kedua itu makin baik. Karena artinya earning perusahaan tuh jauh lebih besar nih kemampuannya. Atau mungkin harga aslinya, harga bukunya itu jauh lebih tinggi dibanding ketika harganya yang di market sekarang. Jadi itu jadi sebuah tolok ukur, salah satu tolok ukur yang bisa digunain sama Bapak Ibu. Nah, lalu yang mungkin sekedar pengingat lagi ya, don't put all your eggs into one basket ya. Kita perlu ngelakuin yang namanya diversifikasi, apalagi kalau kita misalkan baru nih, baru jadi investor di pasar saham ya. Mungkin kita belum terbiasa dengan fluktuasi harga. Kita mesti minimalisir juga untuk dari sisi resiko. Untuk itu kita perlu pindah-pindah ini. Jadi mungkin jangan semuanya taruh di saham atau mungkin kalau udah percaya ya di satu saham boleh nih, tapi tetap jangan all in. Mungkin sebagian 50% modalnya di saham A, terus setengahnya lagi di perusahaan B. Jadi dipisah ya. Kita lakukan diversifikasi portofolio agar potensi untuk resikonya itu bisa kita kecilin. Bukan dihilangin tapi dikecilin. Nah, ini mungkin tips aja ya untuk minimalisir resiko. Itu Bapak Ibu bisa gunain uang dingin ya. Jangan gunain untuk uang-uang yang jadi kebutuhan sehari-hari, bahaya ya karena ada fluktuasi. Kalau sampai rugi nanti Bapak Ibu nggak makan ya. Lalu yang kedua bisa kenalin dan juga lakuin analisis ya terhadap perusahaan. Kelasnya juga ada, jadi nanti Bapak Ibu bisa ikutin. Lalu yang ketiga jangan FOMO ya. Jadi ini biasanya suka banget nih digambar-gambarin saham ini akan naik atau mungkin lagi naik nih dan akan terus naik. Nah, itu hati-hati ya. Jangan sampai FOMO, harus tetap lakuin analisa sendiri dan pastiin keputusan jual beli itu memang berdasarkan hasil analisa Bapak Ibu ya, bukan karena ikut-ikutan. Lalu yang keempat, lakukan diversifikasi portofolio seiring dengan aset Bapak Ibu bertambah dan juga skill Bapak Ibu bertambah. Nah, itu mungkin diversifikasinya bisa diminimalisir. Nah, itu mungkin sekian ya dari saya untuk terkait tentang bisa dibilang basic finance ya. Nah, mungkin untuk sesi keduanya kita akan langsung masuk ya. Jadi sesi kedua kita akan ngebahas tentang aplikasi. Nah, ini akan disampaikan oleh Mas Wisnu. Mas Wisnu udah hadir sama kita ya. Jadi untuk tempat dan waktunya saya persilahkan. Silakan Mas. Oke, sebelum kita mulai mungkin terima kasih Mbak Sharon atas materinya pada siang hari ini sangat detail dan sudah mungkin kebayang semua ya Bapak Ibu saat ini bagaimana untuk kita memulai investasi terutama di produk saham. Nah, sebelum itu saya mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Wisnu Adikumara dari tim Digital Business CGS International Sekuritas Indonesia. Nah, ngomong-ngomong tadi kalau misalnya eh, Mbak Sharon tuh sudah menjelaskan detail ya terkait planning dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin saya juga pengen sharing nih bahwasannya kita ada promo ya. Mengingat kemarin kita libur panjang ya. Libur panjang menyambut Imlek dan
kebetulan juga tema kita untuk promo itu adalah menyambut Imlek juga sebenarnya. Untuk Bapak Ibu yang sebentar ya. Oh sorry, nggak bisa saya screen. Sebentar kita coba dulu. Belum dijadikan co-host ya, sebentar. Oke, sebentar sambil kita menunggu. Sambil kita menunggu, oke kita sudah jadi co-host. Mungkin kita langsung coba share aja. Nah, oke sudah terlihat ya di layar kaca saat ini kita sudah masuk di bulan Februari di kelas pasti pertama ini tentunya Bapak Ibu mungkin masih semangat-semangatnya nih ya. Dan kalau kita lihat di sini, kita ada promo nih. Kita sudah menjalankan kurang lebih berapa minggu yang lalu untuk menyambut Happy Chinese New Year. Dan tentunya di sini juga kita ada promo menarik untuk Bapak Ibu yang belum buka rekening di CGS itu bisa mendapatkan boneka Xiaohi serta bonus voucher reksadana sebesar 100.000. Nah, periodenya kita udah jalani dari 20 Januari sampai 20 Februari nantinya 2025. Jadi Bapak Ibu bisa masih ada kesempatan untuk mendapatkan snack fortune ini. Nah, kalau kita lihat, kita klik di sini, apa sih biar kita bisa mendapatkan boneka yang lucu ini beserta reksadana gitu ya. Nah, untuk mendapatkannya ini untuk terutama nasabah baru mungkin yang join hari ini yang sudah menjadi nasabah bisa diinformasikan promo ini ke keluarga ataupun teman yang saat ini belum punya rekening di CGS atau belum pernah tapi ingin melakukan transaksi atau investasi saham itu bisa mendapatkan kesempatan promo ini. Jadi untuk promo ini bisa cek aja di sini syarat ketentuannya. Dan nanti Bapak Ibu ketika akunnya sudah aktif bisa mendapatkan reksadana secara gratis gitu ya, langsung dibelikan untuk yang sudah membuka rekeningnya seperti itu. Jadi masih ada kesempatan ya, kurang lebih sekitar 20 hari atau kurang ya, kurang atau lebih 20 hari untuk mendapatkan promo ini. Jadi kita masih tunggu Bapak Ibu untuk melakukan pembukaan rekening di CGS dan langsung mendapatkan promo-promo atau hadiah menarik seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di sini kita juga selalu sharing ke Bapak Ibu bahwasanya ada kelas edukasi. Jadi kalau misalnya sudah menjadi nasabah, mungkin topik kita akan sedikit lebih detail gitu ya. Atau mungkin kita lebih cenderung mempelajari seperti analisa teknikal ataupun fundamental atau update market lainnya. Karena mungkin Bapak Ibu mungkin lebih spesifik atau ingin lebih tahu bagaimana untuk melihat market saat ini gitu ya. Biasanya kita kelas pastinya di hari Jumat. Bapak Ibu bisa tentunya bisa join ya melalui Zoom meeting gitu ya seperti hari ini dan itu nanti akan dibawakan oleh tim research kita seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya yang Bapak Ibu tawarkan teman atau keluarga tadi dengan adanya promo tersebut dan ingin mengetahui apa planning atau persiapan untuk berinvestasi gitu ya, tentunya bisa mengikuti kelas pasti umum seperti hari ini gitu ya, karena kita membahasnya cukup basic gitu ya dan tidak terlalu dalam kalau misalnya kita informasikannya karena kita mungkin lebih mengarahkan seperti kayak financial planning dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, monggo kita selalu ready setiap minggunya untuk kelas pasti untuk nasabah ataupun umum bisa diakses, bisa daftar secara gratis ya. Tentunya Bapak Ibu bisa mengikuti kelas pasti setiap hari ini atau minggu depannya. Oke, cara registrasinya gampang karena kita semua sudah online, serba online, jadi tidak perlu mengisi form secara manual atau kita kirimkan atau Bapak Ibu mungkin hadir atau datang ke kantor kita. Semua sudah bisa dilalui melalui laptop ataupun mobile atau handphone atau smartphone Bapak Ibu. Jadi pembukaan rekening itu sesimpel itu dan semudah itu. Dan tentunya proses membuka rekeningnya kurang lebih 1 hari gitu ya, jika tidak ada kendala. Dan Bapak Ibu tentunya bisa dipandu oleh tim customer service kami.
Nah, di sini kita ada informasi terkait emailnya. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi di sini jika ada kendala atau ingin ditanyakan selama proses membuka rekening. Dan tentunya kami standby di hari Senin sampai Jumat dari 8.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu bisa standby aja, bisa kita bantu dan proses pembuka rekeningnya sangat mudah dan cepat. Oke, mungkin saya stop share. Mungkin hari ini kita akan membahas terkait versi web ya. Atau kita versi web dulu. Oke, kita login di sini ya. Jadi versi web base itu sebenarnya bisa diakses melalui website official kita gitu ya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu pengen dari mobile itu bisa download apps-nya. Atau kalau misalnya dari laptop pun juga bisa nanti kita akan mengirimkan link download desktop. Jadi kalau misalnya pengen menggunakan apps yang ada di PC ataupun laptop, kita akan mengirimkannya ketika akunnya sudah aktif. Jadi nggak perlu pusing-pusing. Semua informasi akan kami berikan ketika akunnya sudah berhasil aktif. Oke, di sini web base ya. Jadi web base ini tentunya bisa diakses secara mudah melalui mobile ataupun web gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang mungkin berpergian atau lain sebagainya, tentunya karena web itu mungkin lebih ringan gitu ya, tentunya gampang diaksesnya. Tidak perlu mendownload dulu. Nah, lalu kita coba login. Oke. Oke, karena di sini kelas pasti umum ya, mungkin saya akan menjelaskan satu persatu detailnya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini IHSG kita hari ini ya cenderung merah ya hari ini pembukaannya gitu ya atau di hari ini di hari Senin. Lalu di sini adalah volumenya. Ini terjadinya transaksi ya. Lalu frekuensinya, sorry, value-nya. Ini dalam bentuk uang ya yang ditransaksikan tuh dari IHSG hari ini berapa triliun ya kalau kita lihat di sini. Lalu frekuensi ini berapa kali ditransaksikan selama sampai detik hari ini. Bahwasanya ini kita update secara real time. Jadi ini dalam bentuk IHSG ya atau kejadian transaksi secara keseluruhan di market di Indonesia seperti itu. Nah, di sini juga kita lampirkan kenaikan dari atau penurunan saham yang mungkin kalau misalnya Bapak Ibu pernah cek di Bursa Efek Indonesia mirip ya tampilannya seperti ini. Lalu di sini ada 4 order book yang tentunya Bapak Ibu bisa melakukan transaksi beli ataupun jual sahamnya seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa merubah sahamnya ya. Misalnya saat ini ada BBCA, kita ganti menjadi BBRI, tergantung saham yang ingin ditransaksikan atau fokus utama untuk melakukan transaksi saham dari order book yang tersedia seperti itu. Nah, mungkin kita sudah mengganti BBRI ya, dan lainnya tuh pun tentunya juga bisa kita rubah seperti itu. Nah, di sini ada harga market BBRI saat ini. Kita lihat di sini sekitar 4.170 dan cenderung turun ya. Lalu di sini ada base bid ataupun base offer. Kita lihat di sini harga tertinggi dari bid maupun offer. Di sini ada harga pembuka. Tadi BBRI dibuka di harga 4.200, sekarang 4.170 dan masih fluktuatif ya atau bergerak gitu ya. Lalu di sini harga tertingginya tadi di harga 4.270 sempat ada kenaikan tadi ya. Lalu harga terendahnya tadi sempat di harga 4.150. Jadi ini yang terjadi di hari ini dari open, high ataupun low dan preview close hari penutupan kemarin di hari Jumat BBRI berarti di sekitar 4.220 seperti itu. Nah, di sini ada harga bid maupun offer beserta lot ya. Jadi kalau misalnya kita membeli saham itu, kita nggak bisa di aplikasi itu untuk membeli, saya mau beli 1 lembar saham aja gitu ya, atau 2 lembar. Nah, minimum adalah 100 lembar saham atau 1 lot gitu ya. Biasanya kita sebut adalah 1 lot, kalau kita pecah adalah 100 lembar saham. Nah, di sini kita lihat ya, di sini ada jumlah antrian terbesar dari sisi bid maupun offer, dan ini untuk menandakan untuk Bapak Ibu, oh kira-kira antrian terbanyaknya itu di mana gitu ya. Ini kita sudah memberitahu atau mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini garisnya lebih cenderung lebih tebal ya dibandingkan dengan harga-harga lainnya seperti itu. Nah, biasanya untuk yang mau jadi nasabah CGS itu ada pertanyaan seperti ini.
kira-kira ada biaya market nggak di platform ini gitu ya, atau biaya bulanan. Nah, untuk CGS itu tidak ada biaya market atau biaya bulanan, jadi ini bersifat free. Lalu yang kedua adalah kalau misalnya pembuka rekening itu ada minimum deposit gitu ya. Nah, untuk CGS tidak ada minimum deposit, jadi ketika akunnya aktif, Bapak Ibu masih bisa mengeksplor atau mempelajari eh, menggunakan iTrade ya, namanya kita iTrade. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajari cara menggunakan iTrade atau apps kita seperti itu. Nah, yang ketiga nih biasanya yang jadi sering pertanyaan adalah berapa fee transaksi beli ataupun jual. Oke, nah kalau misalnya fee transaksi beli itu di 0,1815%, fee jualnya di 0,2815% seperti itu. Nah, itu aja ya Bapak Ibu. Jadi biasanya itu adalah pertanyaan ketika investor ingin membuka rekening di CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Nah, lalu kita bagi sesi ini ada running trade ya. Jadi ini adalah kejadian transaksi si investor tersebut. Jadi dia akan diupdate secara real time ya. Jadi menampilkan dari waktunya, terus kode sahamnya, di harga berapa, lotnya berapa, dan actionnya tuh buy ataupun sell seperti ini. Jadi dia akan update, akan bergerak secara real time gitu ya. Kejadian transaksi di hari ini gitu. Nah, mungkin biasanya jadi pertanyaan, bisa nggak kita memfilter berdasarkan saham yang kita pengen lihat gitu ya. Sebagai contoh misal BBRI. Nah, itu nanti ada di menu ini ya, di menu coach ya, di stock info. Jadi kita berdasarkan saham-saham yang ingin kita detail atau analisis sebelum kita beli. Oke, kita bergeser. Di sini ada all stock. Nah, di all stock ini menampilkan semua saham yang ada di market gitu ya. Nah, yang pertama di sini saya ada concern ini kan kode sahamnya ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada lambang lonceng. Nah, yang lain kan nggak ada ya. Nah, ini adalah spesial notasi yang diberikan oleh bursa seperti itu. Jadi, sebelum kita membeli, ketika ada lambang lonceng, kita perlu aware dulu atau kita harus perhatikan dulu ini spesial notasinya apa gitu ya. Jadi mengecek terlebih dahulu sebelum membeli seperti itu. Oke, di sini ada deskripsinya. Ini adalah dari nama emitennya. Nah, last trade ini kan kita lihat bergerak ya. Jadi ini adalah kejadian investor ketika membeli di harga berapa gitu ya. Jadi dia akan bergerak dan akan mengupdate juga. Lalu di sini ada bids ataupun lots gitu ya. Jadi ini adalah harganya dari tertinggi harga bid maupun offer. Lalu ini adalah antrian lotnya secara keseluruhan. Lalu ada value, frekuensi, dan cash map. Cash map itu untuk melihat net buy ataupun net sell. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen lihat kira-kira saham ini cenderung kemana nih? Apakah banyak yang beli atau banyak yang jual? Jadi bisa dilihat di cash map ini gitu ya. Jadi ini adalah acuan untuk melihat seberapa persen seberapa persen pembelian dari saham tersebut atau seberapa persen penjualan dari saham tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada global market summary. Jadi kita bisa mengupdate dari market yang di luar ya. Kalau kita lihat sini cenderung merah rata-rata ya, karena kita tahu ada sentimen apa namanya peradagang ya yang diterapkan oleh Trump gitu. Jadi di sini kita juga mengupdate dari harga currency dan commodities. Next, di sini ada menu heat map ya. Kalau heat map ini kita lihat di sini ada beberapa sektor ya. Jadi kalau saham itu kan dibagi atau digabung dengan beberapa sektor. Sebagai contoh, simpelnya adalah kalau perbankan gitu ada BBRI, BBCA dan lain sebagainya. Kalau sektor energi itu kalau kita lihat ada PTRO, ada Raja dan lain sebagainya. Dan sektor-sektor yang lainnya yang sudah disesuaikan di sektor tersebut seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini presentasenya di sini ada market cap, kita bisa merubah volume, lalu kita bisa lihat frekuensi. Jadi mana yang terbesar dari kita melihat dari beberapa sektor tersebut seperti itu. Oke, kita bergeser di trade ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita memasukkan saham-saham yang jagoan kita di baratnya atau saham-saham pilihan kita bisa memasukkan di my favorite. Di sini kita lihat ada beberapa saham gitu ya. Kita bisa mengurangi atau menambah saham tersebut. Kita bisa remove simbol atau kita bisa menambahkannya kembali. Misalnya di sini belum ada saham Ratu ya sebagai contoh ya.
Nah, kita bisa nambahin atau mengurangi. Nah, di sini juga kita bisa melakukan order, mau buy ataupun sell seperti itu ya. Jadi tergantung dari kebutuhan atau yang ingin dilakukan ketika ingin bertransaksi. Nah, mungkin saya akan memperjelas gitu ya, bagaimana cara transaksinya. Oke, kita sebagai contoh, kita mau beli saham SIDO. Di sini ada order tipenya, ada limit ataupun market. Kalau limit, itu kita masih bisa merubah harga sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau market, itu adalah harga market dari saham SIDO tersebut. Nah, kalau misalnya pengen nego, mendapatkan harga yang lebih murah, kita bisa menginputnya menggunakan order tipenya yang limit seperti itu. Nah, di sini ada goodwill ya, ada day ataupun session. Nah, kalau kita kan terbagi dua ya. Jadi ada sesi pertama, ada sesi kedua. Kalau kita pilih session, maka transaksi kita akan dijaga sampai sesi pertama. Misalnya kalau kita input ketika transaksi kita di sesi pertama dengan statusnya masih open gitu ya. Seperti ini. Nah, kalau misalnya kita pilih day, itu order kita akan dijaga sampai penutupan market gitu. Jadi tergantung dari apa namanya kebutuhan balik lagi kira-kira mana yang ingin ditransaksikan seperti itu. Nah, kita input aja di sini. Nah, di konfirmasi order ini ada beberapa informasi seperti company name-nya, submarketnya, lalu action-nya buy. Nah, kita membeli satu lot atau satu lembar saham. Lalu di sini ada harganya, tadi kita input di harga 550, ordernya limit, goodwill day. Lalu order value-nya harus kita bayarkan sekitar 55.000. Lalu ada fee transaksi atau commission-nya, lalu net value-nya sebesar, angkanya kritik ya, sekitar 55.099 rupiah gitu ya. Jadi kita coba input, nanti akan masuk di... eh, nah, seperti ini ya. Nah, ini status kita menjadi open. Karena kita membeli di harga bawah market dari saham SIDO tersebut. Nah, kita masih bisa merubah harganya. Misalnya, oh saya pengen langsung match gitu ya. Nah, kalau misalnya pengen match, otomatis kita membeli di atas harga market saham SIDO tersebut. Misalnya di harga over gitu ya. Nah, kita masih bisa tinggal klik di sini menu withdrawnya. Lalu kita bisa merubah harganya. Nah, ketika sudah itu kita bisa submit atau kita bisa meng-cancel transaksinya karena masih open, kita masih ada kesempatan untuk meng-cancel transaksi kita seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada menu portofolio. Nah, di menu portofolio ini menampilkan semua saham atau aset kita di sini ya. Jadi keseluruhan tuh ditampilkan. Jadi informasinya di sini adalah ada market price-nya, harga saham saat ini, keuntungan atau kerugian kita, gain atau loss-nya gitu ya, dalam bentuk persentase ataupun dalam bentuk value-nya. Nah, di sini juga menampilkan dari average price-nya dan di sini ada market value-nya. Nah, market value ini adalah harga modal kita sudah ditambahkan capital gain atau misalnya udah ditambahkan keuntungan atau kerugian seperti itu. Nah, di sini adalah cost value adalah modal kita. Jadi kalau kita lihat secara tidak langsung gitu ya, kita lihat di sini market value-nya lebih besar dibandingkan dengan modal kita. Berarti secara overall kalau kita jual semua aset kita itu dalam kategori masih untung gitu ya. Tapi kalau kita jual berapa saham itu rugi gitu. Oke, di sini ada account summary. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah aktif akunnya, maka akan diberikan rekening dana nasabah atau RDN gitu ya. Nah, RDN itu adalah penampungan ini ya, cash kita gitu ya, untuk kita nantinya bisa membelikan saham seperti itu. Dan nanti prosesnya adalah ketika sudah punya RDN, Bapak Ibu bisa melakukan deposit gitu ya, menggunakan mobile banking atau misalnya ke ATM, itu bisa seperti itu. Nah, di sini ada buying power ya. Jadi kalau misalkan summary ini untuk bisa melihat aset kita dalam bentuk cash atau dalam bentuk saham juga, tapi dalam bentuk value. Nah, kalau buying power ini adalah limit. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin bertransaksi tapi dananya tidak mencukupi, buying power ini bisa digunakan. Tapi harus diperhatikan bahwasanya nantinya ketika dana limit tersebut digunakan, harapannya T plus 2 Bapak Ibu bisa melakukan deposit cash seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada market value ya. Di sini sama dengan kayak portfolio value dia akan bergerak secara real time eh, kenaikan atau penurunan aset kita. Nah, total aset ini kalau kita lihat di sini adalah akumulasi dari market value ditambah dengan current balance maka secara keseluruhan totalnya adalah 526.000 seperti itu.
Nah, kalau di sini ada dua ya, current balance dan available balance. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, angkanya tuh sama, tidak ada perbedaannya. Tapi yang membedakan adalah kalau transaksi kita sudah match. Nah, yang update duluan adalah angka current balance, gitu. Nah, kalau available balance itu harus menunggu T plus 2 terlebih dahulu. Next, selanjutnya di sini ada credit limit. Nah, ini adalah dana atau bukan dana yang bisa digunakan ya, tapi ini adalah batas atas ketika kita menggunakan limit tersebut. Seperti itu. Nah, kalau ada open buy dan open sell, ini adalah transaksi yang masih open, nanti ditampilkan dengan value. Sebagai contoh, di sini ada saham PNSE, ini masih mengantri untuk jual, maka dia akan menampilkan di sini open sell-nya sebesar value-nya, seperti itu. Nah, di menu selanjutnya di sini ada block amount and outstanding buy orders. Jadi kalau kita transaksi kita masih open buy-nya atau kalau kita melakukan penarikan dana dari RDN ke rekening tabungan kita, dia akan muncul di sini. Seperti itu. Jadi dia akan ngelok ya karena kita ada aksi untuk apakah kita ingin melakukan pembelian atau kita melakukan penarikan dana. Nah, kalau di sini ada sell dan buy, kalau misalnya Bapak Ibu transaksinya sudah match gitu ya, maka dia akan muncul value-nya. Nanti akan menghilang di T plus 2, seperti itu. Oke, kita bergeser di menu stock info. Nah, yang tadi saya bilang di sini adalah untuk mendetail atau menganalisis secara singkat ya mungkin ya untuk suatu saham. Nah, kalau kita lihat sini sebagai contoh ada BBCA, kita bisa melihat chartnya 6 bulan terakhir, ada DP price-nya, ada DP order-nya, dan ada running trade. Nah, running trade-nya ini hanya menampilkan saham BBCA saja seperti itu. Nah, untuk menggantinya saya bisa melakukan, misalnya saya mau merubah menjadi ratu ya. Nah, kita nanti akan menampilkan saham ratunya saja seperti itu. Lalu di sini ada company profile, ada laporan keuangan, dan di sini ada top stock ya. Jadi kita bisa melihat pergerakannya dari top gainer, top loser di hari ini, atau aktivitas terbesar nih. Karena kita ada lot, ada frekuensi, ataupun dari value ya. Nah, di sini menampilkan semua per hari ini mana yang lebih cenderung besar. Misalnya value di sini ada BMRI, frekuensi transaksi di eh, berapa kalinya itu ada saham WiFi gitu ya, dan kalau lotnya terbesar adalah saham Gotoh seperti itu. Lalu di sini ada trade based stock. Nah, kita bisa melihat saham-saham. Misalnya kita mau detail ini kita mau cek saham BBCA berdasarkan kata harganya tuh kejadiannya ada apa aja gitu ya. Misalnya di harga 9.225, di sini ada frekuensinya, volume dan value. Next, selanjutnya di sini ada klien info. Jadi mungkin saya tadi udah singgung ya, bahwasanya kita bisa melakukan penarikan dana yang ada di RDN ke rekening tabungan kita. Nah, caranya kita tinggal input aja. Kita berdasarkan available balance. Misalnya kita ada duit 37.000, kita tinggal input. Nah, sebelum itu mungkin saya akan informasikan jam cut off time kita. Jadi cut off time kita itu di pukul 10 pagi. Jadi diusahakan Bapak Ibu untuk melakukan penarikan dana sebelum jam 10 karena kalau misal di atas jam 10 akan diproses di keesokan harinya, seperti itu. Maka perlu diperhatikan ketika melakukan penarikan dana. Kayak di sini juga ada news, jadi kita update juga berita-berita yang menarik tentunya, jadi tidak perlu mencari di mana berita-berita seperti itu ya. Di sini sudah ada, lalu kita juga menampilkan chart. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat pergerakan atau menganalisis saham kita dalam bentuk chart ya, pergerakan chart dari saham tersebut. Nah, kita juga ada indikatornya, jadi Bapak Ibu bisa melakukan analisis dengan indikator yang kita sudah sediakan. Lalu untuk website kita juga bisa merubah gelap seperti ini atau terang seperti ini, seperti itu. Nah, mungkin kalau fitur-fitur kita akan jelaskan di nextnya ya. Kita tentunya ada fitur auto buy dan auto sell, ada fast order gitu ya, dan ada part order gitu ya. Nah, di situ saya akan menjelaskan lebih detail mungkin di kelas pasti selanjutnya ya. Dikarenakan mungkin kalau kita jelaskan agak panjang gitu ya dan agak mendetail. Mungkin saya ajarkan di sini yang basic-basic aja. Kebutuhannya adalah apa namanya untuk Bapak Ibu bisa melakukan transaksi buy ataupun sell seperti itu. Oke, itu saja Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan.
Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita langsung akhiri aja kelas pasti hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di kelas pasti hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan gambarannya sebelum melakukan investasi saham dari ada promo kita atau registrasinya atau cara menggunakan platform kita seperti itu. Oke, mungkin kita langsung tutup aja. Terima kasih dan selamat sore Bapak Ibu. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya.